Yo yo yo, selamat datang di History Maker. Channel ini bukan buat mereka yang cuma nonton sejarah, tapi buat kalian yang mau bikin sejarah. Kita nggak cuma ngomongin hal-hal biasa, nope. Di sini, kita bakal bahas momen-momen epik yang bakal bikin lo bilang, wah, gue harus masuk buku sejarah ini. Dari debat panas naturalisasi pemain bola sampai kisah-kisah orang Indonesia yang bikin dunia terkesima, kita ada buat kalian. Mau jadi orang pertama yang bawa Indonesia ke Piala Dunia? Mau jadi penemu nasi goreng resep terbaru? History Maker tempatnya. Jadi, sebelum mulai, jangan lupa like videonya biar masuk algoritma sejarah, kemudian subscribe biar kamu nggak ketinggalan bikin sejarah. Share ke temen lo, biar kita bisa bikin sejarah bareng-bareng. Yang udah subscribe, semoga rezekinya lancar, hidupnya berkah, dan cepet kaya buat beliin anak mainan susu. Hehehe. Ayo bareng History Maker kita bikin sejarah. Let's go. Wah, siapa yang sangka di bawah kepemimpinan Erick Thohir, timnas Indonesia malah kayak jadi superhero Marvel, bro. Kita kayak punya Iron Man di lini belakang, Hulk di tengah, dan Thor di depan. Tim Garuda kita melesat ngebut ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, kayak pakai jet turbo. Tapi ini bukan cuma kebetulan loh. Sebagian besar karena power up dari para pemain naturalisasi yang bikin timnas kita makin gahar. Serius, kayak kita dapat cheat code di Football Manager. Bayangin, tiba-tiba Indonesia punya pemain yang larinya lebih kenceng, tendangannya lebih kuat, dan ya, wajahnya juga lebih bule. Iya, bener bro. Seolah-olah kita lagi main Football Manager terus iseng beli pemain-pemain bintang dari Eropa. Tapi tenang, mereka semua berdarah Indonesia kok. Cuma dulu nyasar aja tinggal di luar negeri. Sekarang mereka pulang ke pangkuan Ibu Pertiwi buat bantu Indonesia terbang lebih tinggi. Piala Dunia, kami datang. Tapi ya, kita ini orang Indonesia bro. Di tengah euforia pasti ada aja yang bikin rame. Lagi asik-asiknya nonton timnas yang udah kayak Avengers, terus tiba-tiba ada yang teriak, kalian nggak malu apa? Ngandelin pemain naturalisasi? Dan bener aja, dua tokoh kontroversial, Peter Gonta dan Rocky Gerung, tiba-tiba muncul kayak dua villain di film superhero. Mereka bukan turun ke lapangan buat jadi pemain cadangan, tapi buat kasih komentar pedas yang bikin dunia maya langsung panas dingin. Netizen sampai mikir, lah ini orang kenapa lagi? Bentar dulu. Sebelum lanjut nonton, ada yang ketinggalan nih. Jangan lupa like, komen, subscribe. Ya, karena denger-denger yang subscribe sekarang langsung rezekinya lancar jaya. Timnas Indonesia makin sering menang, dan bonusnya hidup lo bakal penuh keberuntungan. Kayak ketemu diskon mendadak pas belanja. Ingat, subscribe itu gratis. Nggak bakal bikin lo jatuh miskin, apalagi bikin kuota bolong. Jadi jangan ragu, klik tombol subscribe sekarang, biar kamu jadi bagian dari perjalanan epic bareng History Maker. Dan siapa tahu, pas timnas Indonesia juara, lo bisa bilang, ini gara-gara gue subscribe bro. Yuk lanjutkan kembali. Mari kita mulai dari Peter Gonta. Mantan dubes kita untuk Polandia tiba-tiba muncul di media sosial dengan gaya kayak abis makan cabai rawit, langsung ngasih komentar pedes soal naturalisasi pemain sepak bola. Saya sungguh galau, katanya dengan nada dramatis. Wah, kalau galau pak, mending nonton drama Korea aja deh, biar mood balik lagi. Tapi rupanya galau yang beliau maksud ini gara-gara ngelihat timnas Indonesia diisi oleh banyak pemain naturalisasi. Peter, dengan ekspresi penuh emosi ala aktor sinetron, melanjutkan, apakah Anda tidak malu lihat PSSI? 9 pemainnya bangsa asing yang dinaturalisasi? Saya malu. Mendadak beliau berubah jadi patriot sejati di tengah sorotan kamera. Mungkin Peter sedang merasakan aura semangat perjuangan Bung Tomo yang tiba-tiba menyusup ke dalam hatinya. Apakah menurut Anda tidak lebih baik membina pemain kita dari SD sampai dewasa? Lanjutnya, penuh dengan aura kebijaksanaan seorang dosen filsafat yang lagi menguliahi mahasiswanya soal pentingnya etika. Gaya bicara beliau begitu filosofis sampai
Kita para netizen mungkin terpikir, wah, mungkin ini waktunya bikin timnas dari anak-anak SD aja nih. Setiap pagi latihan sebelum upacara bendera. Tapi yang menarik, Pak Peter sepertinya benar-benar serius. Mungkin dalam hati kecilnya ada rasa nasionalisme yang menggelora kayak bara api, sampai bikin beliau nggak bisa tidur mikirin pemain-pemain seperti Tom Hay dan Justin Hubner yang tiba-tiba berubah jadi Garuda di dada. Namun nggak bisa dipungkiri ada pertanyaan yang patut diajukan di sini. Pak Peter, kalau kita masuk Piala Dunia gara-gara pemain naturalisasi, kira-kira masih galau nggak tuh? Atau malah joget-joget di depan TV sambil bawa bendera merah putih? Soalnya galau nasionalisme kadang bisa cair kalau lihat trofi kejuaraan kan? Tapi rupanya nggak cuma Peter Gonta yang ribut soal ini. Rocky Gerung, sang filsuf yang sering bikin kontroversi, mirip pembawa acara talk show yang selalu ngomongin teori konspirasi, juga nggak mau ketinggalan. Dalam salah satu wawancaranya, dengan gaya khasnya yang tenang tapi menusuk, dia menyebut bahwa naturalisasi ini adalah pemalsuan. Ada pemalsuan sebenarnya di situ, katanya, sambil memandang penuh arti ke kamera. Seolah-olah dia sedang mengungkap konspirasi terbesar abad ini. Sekarang, coba bayangin dialog antara Rocky dan Peter. Rocky, dengan gaya filsafatnya yang rumit, mungkin akan bilang, "Peter, kamu paham kan, ini bukan sekadar tentang pemain bola, ini tentang identitas bangsa. Mereka itu bukan kita." Peter akan balas, "Iya, Rock, saya tahu. Tapi, kalau mereka cetak gol, kita tetap girang kan? Masa kita boikot Piala Dunia gara-gara identitas?" Dan begitulah, debat ini terus memanas, seperti dua bapak-bapak di warung kopi yang lagi diskusi politik sambil nonton pertandingan Liga Inggris. Mungkin di titik ini, netizen yang baca akan mulai kebingungan. Jadi sebenarnya, yang lebih penting itu nasionalisme atau kemenangan? Ada juga yang mungkin teriak, kalau pemain lokal kita jago, ya udah, nggak usah naturalisasi. Tapi kalau belum jago, masa kita nunggu sampai tahun 2045 buat punya timnas yang kuat? Intinya, semua pihak punya argumen masing-masing. Peter dengan galaunya, Rocky dengan teori pemalsuannya, dan netizen dengan meme-meme lucu soal naturalisasi. Debat ini jadi semacam drama tanpa akhir yang terus menghibur kita di sela-sela berita politik dan gosip selebriti. Dan pada akhirnya, yang menang adalah kita, para penonton, yang bisa menertawakan situasi sambil berharap siapapun yang main, asal bawa Indonesia juara, kita semua tetap sorak-sorai, kan? Baru-baru ini, dunia sepak bola Indonesia kembali dihebohkan dengan pernyataan dari salah satu petinggi Komite Olimpiade Nasional, NOC, di acara Jebret Media TV, yang dengan belak-belakan menyinggung pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Seperti biasanya, hal-hal yang melibatkan sepak bola nasional dan Shin Tae-yong langsung menjadi topik hangat di kalangan netizen Indonesia. Kalau istilah sekarang, netizen sudah auto gercep alias gerak cepat. Komentar-komentar bertebaran dan suasana pun semakin panas. Ceritanya, acara penghargaan tersebut yang diadakan Jebret Media TV, petinggi NOC ini secara terbuka menyampaikan bahwa dirinya merasa Shin Tae-yong kurang maksimal dalam meningkatkan performa timnas Indonesia. Katanya, hasil yang diperoleh belum sesuai dengan harapan besar bangsa Indonesia. Loh, gimana nih? Ujar para pendukung STY, singkatan akrab untuk Shin Tae-yong, yang langsung siap tempur di kolom komentar. Tae-yong dengan beberapa pelatih sebelumnya, sambil menyebutkan bahwa kita seharusnya bisa mencapai hasil yang lebih baik. Tidak butuh waktu lama, obrolan yang awalnya serius ini langsung berubah jadi viral di media sosial, dan para netizen langsung bereaksi seperti biasa. Mulai dari komentar yang menggelitik sampai sindiran-sindiran kreatif yang bikin kita ngakak. Salah satu netizen dengan gaya khas komentar cerdas tapi kocak menulis, "Jangan-jangan petinggi Noknya kangen sama Riddle deh, biar timnas mainnya parkir bus lagi."
Ada juga yang berkomentar, Shin Tae-yong si asyik, yang enggak asyik tuh ekspektasi bangsa ini yang maunya instan. Kirain STI tukang mie goreng ya. Bukan cuma itu, beberapa netizen juga membandingkan performa pelatih Korea Selatan ini dengan pelatih-pelatih terdahulu. Yang sabar ya Shin Tae-yong, jadi pelatih timnas Indonesia tuh sama aja kayak jadi pelatih klub Sunday League. Cuma bedanya pemain kita suka masuk trending topik, bukan karena skill, tapi karena gaya rambut. Komentar lain juga mengatakan, bener kata netizen, kita butuh pelatih yang paham bikin kopi sachet, biar timnas bisa main sambil ngopi rileks tapi tetap fokus. Tapi yang paling seru adalah ketika netizen mulai membahas soal gaya hidup dan budaya kerja Korea Selatan yang terkenal disiplin dibandingkan dengan gaya santai, tapi ada maunya ala sebagian orang Indonesia. Gimana mau ngelatih timnas kita jadi juara kalau tiap kali Shin Tae-yong ngasih latihan keras, pemainnya malah minta waktu buat istirahat dan update IG story? Tulis salah satu netizen dengan penuh satir. Sontak, pernyataan petinggi NOK ini makin ramai dibicarakan dan tagar Wasno Save Shin Tae-yong sempat trending di Twitter. Banyak yang merasa bahwa kritik ini datang terlalu dini, mengingat betapa susahnya mengubah mentalitas dan gaya permainan tim yang selama bertahun-tahun stagnan. Netizen lainnya bahkan menganggap bahwa petinggi NOC seharusnya memberikan dukungan penuh, bukan justru mengkritik tanpa solusi jelas. NOC itu kerjanya apa sih selain ngomongin pelatih? Shin Tae-yong itu udah bawa perubahan kok. Dikit-dikit sabar napa, jangan maunya langsung juara kayak beli es kopi literan. Momen ini juga menjadi ajang bagi para meme creators untuk berkreasi. Tidak sedikit dari mereka yang membuat meme-meme kocak, menggabungkan foto Shin Tae-yong dengan karakter-karakter superhero yang berjuang sendirian melawan ekspektasi. Ada meme dengan caption, Stewie si manusia setengah dewa, berjuang melawan 270 juta pelatih di Indonesia. Meme lainnya menampilkan Shin Tae-yong berdiri di lapangan latihan, dikelilingi oleh berbagai pelatih legendaris Indonesia yang berbisik, sabar bro, kita dulu juga diginiin. Momen ini jelas membuat dunia sepak bola Indonesia makin seru dan penuh warna. Netizen memang tidak pernah kehilangan kreativitas ketika membahas hal-hal yang berkaitan dengan sepak bola. Bisa dipastikan, acara Jebret Media TV ini menjadi salah satu topik perbincangan panas di berbagai platform sosial media, dan perdebatan antara pro dan kontra mengenai Shin Tae-yong akan terus berlangsung. PSA tampaknya lagi gencar-gencarnya bikin program Project Timnas Dream Team. Salah satu yang paling heboh tentu saja program naturalisasi dan pemain diaspora alias keturunan. Program ini semacam upgrade cheat di game bola, di mana kita bisa pilih pemain-pemain yang udah pernah beraksi di Eropa tapi tetap punya darah Indonesia. Jadi bayangin aja, pemain-pemain berdarah Garuda yang punya skill sekelas Super Saiyan dari liga-liga top luar negeri tiba-tiba main di timnas kita. Nah, ini program naturalisasi dan diaspora ini bikin netizen rame di medsos. Ada yang seneng banget, ada yang geleng-geleng kepala sampai pegal leher, dan ada juga yang cuma sibuk bikin meme soal PSSI. Jadi, apa sih sebenarnya pemain naturalisasi itu? Ini sederhananya kayak kamu punya sepupu yang pindah ke luar negeri, makan pizza, burger, dan waffle tiap hari, terus tiba-tiba balik kampung buat main di Liga RT kamu. Nah, bedanya, sepupu kamu ini udah main di Liga Champions dulu. Pemain naturalisasi ini bukan orang Indonesia dari lahir, tapi karena proses hukum, mereka resmi jadi WNI. Mereka, kayak Mark Klok dan Shane Patinama, diambil buat memperkuat timnas kita karena, ya, siapa yang nolak pemain Eropa buat bantu Garuda terbang lebih tinggi? Tapi program ini juga menuai kritikan. Banyak yang bilang, loh kok kayak nyewa pemain sih? Ibarat kamu main bola sama geng di kampung, tapi bawa-bawa pemain cadangan dari luar blok. Ada yang seneng karena ngerasa ini memperkuat tim, tapi ada juga yang berkomentar, apakah ini masih asli timnas kita? Pemain diaspora, Garuda Eropa. Nah,
Kalau pemain diaspora ini beda dikit. Mereka sebenarnya punya darah Indonesia, tapi udah lama menetap di luar negeri, atau malah lahir dan besar di sana. Ibaratnya, mereka makan nasi goreng cuman saat mudik ke rumah nenek, tapi tiap hari makan steak di Belanda atau Jerman. Beberapa pemain diaspora yang lagi diincar PSSI antara lain Sandy Walsh dan Justin Hubner. Mereka kayak Garuda yang bersarang di luar negeri, tapi siap turun gunung kalau dipanggil main di timnas. Analoginya, ini kayak kamu punya pahlawan super di keluarga besar, tapi dia tinggal jauh banget. Begitu dia pulang kampung, langsung jadi seleb di lingkungan rumah karena skillnya udah level internasional. Bedanya, pahlawan keluarga ini punya paspor Belanda, tapi dia tetap bangga karena darahnya setengah Indonesia. Netizen terpecah, tim pro naturalisasi versus tim anti cheat code. Sementara itu, netizen di X alias Twitter rame banget kayak lagi nonton final Piala Dunia. Tapi di kolom komentar, kubu pro naturalisasi dengan semangat berargumen, "Bro, ini zaman modern. Naturalisasi itu hal biasa di sepak bola. Lihat Prancis, Spanyol, Jerman, mereka juga pakai pemain naturalisasi. Asal ada darah Indonesia, kenapa enggak? Yang penting kita lolos Piala Dunia dong." Tim kontra nggak kalah sengit. Ini tim nasional, bukan klub bola yang bisa beli pemain seenaknya. Kalau kita terus-terusan naturalisasi, kapan kita punya bintang asli lokal? Kayak beli prestasi aja nih. Malaysia iri sampai niru. Coba deh kita lihat tetangga sebelah Malaysia. Mereka diam-diam iri dengan prestasi Indonesia dan katanya mulai meniru langkah kita dengan program naturalisasi pemain. Eits, tunggu dulu. Ini bukan gosip belaka loh. Emang benar, Malaysia mulai berbenah mengikuti jejak Indonesia yang udah duluan pasang strategi dengan naturalisasi pemain keturunan. Bukan apa-apa, mereka ngelihat kok Indonesia makin hari makin jago. Bahkan Malaysia dikabarkan bingung sendiri, kenapa bisa Indonesia melesat jauh sementara mereka masih asyik main-main di fase grup SEA Games. Ya, gimana nggak? Indonesia udah selangkah lebih maju dengan Erick Thohir yang gencar mengumpulkan pemain keturunan berdarah Garuda untuk memperkuat skuad merah putih. Kira-kira kalau Malaysia bisa copy-paste taktik ini, bisa ngimbangin prestasi timnas Indonesia nggak ya? Masih PR nih buat Malaysia. Komentar seorang netizen sambil ngakak, "Udah sampai babak 3, jangan setengah-setengah." Perdebatan soal program pemain naturalisasi dan diaspora ini benar-benar panas di dunia maya, kayak perseteruan antara fans Messi dan Ronaldo. Tapi kali ini yang ribut adalah netizen Indonesia. Salah satu komentar yang paling menonjol datang dari netizen yang bikin argumen sederhana tapi mengena. Nyampe round 3 itu udah kepalang basah, nyemplung dan berenang sekalian sampai tercapai tujuan. Jangan kendor. Teruskan penambahan diaspora yang diperlukan agar peluang kita lolos Pildun makin besar. Gak usah digubris tuh kaum nyinyir. Nah, ini nih tipe netizen yang ngerti banget situasi. Kita udah sejauh ini, udah nyemplung ke kolam naturalisasi, masa mau balik ke daratan cuman gara-gara ada yang nyinyir soal keaslian pemain? Logika mereka simple. Kalau udah basah, kenapa nggak sekalian berenang sampai ujung? Lagian, tujuan akhirnya jelas, lolos Piala Dunia. Kalau dengan tambahan pemain diaspora peluang kita makin gede, kenapa enggak? Niatnya kan bawa Indonesia ke pentas dunia, bukan bikin drama rebutan status WNI. Trenku tim pro naturalisasi ini rasional banget. Menurut mereka, kalau bisa ambil pemain berkualitas dari luar yang punya darah Indonesia, ya gaspol aja. Ini kayak kamu main basket di RT, terus ada sepupu kamu dari NBA yang tiba-tiba muncul. Masa kamu bilang, "Gak usah deh, kamu terlalu jago. Aku mau main sama teman-teman kampung aja." Tentu aja enggak. Kamu langsung kasih bola ke sepupu NBA kamu biar bisa dunk-in tim lawan sampai puas. Argumen pro. 1. Sudah kepalang basah. Kita udah naturalisasi beberapa pemain. Kalau berhenti di tengah jalan, ya rugi dong. Ibarat kamu udah setengah jalan hiking, tiba-tiba nyerah.
padahal puncaknya tinggal beberapa meter lagi. 2. Lolos Piala Dunia. Tujuan utama adalah ini. Kalau kita bisa lolos Piala Dunia pertama kali sejak dunia sepak bola Indonesia mengenal sepatu bola, rasanya siapapun yang cetak gol bakal jadi pahlawan. Meskipun namanya susah diucapin kayak Shane Patinama atau Justin Hubner. 3. Gak usah dengerin kaum nyinyir. Ini tips paling bijak dari netizen zaman sekarang. Nyinyir adalah gaya hidup sebagian orang di media sosial. Jadi daripada pusing mikirin komentar mereka, lebih baik fokus bikin timnas kita kuat. Netizen pro bilang, mau mereka ngomong apa, yang penting Indonesia bisa juara. Tapi, di sisi lain, kaum nyinyir ini juga bukan tanpa alasan. Mereka yang kontra sama program naturalisasi biasanya ngomongnya soal nasionalisme, keaslian, dan pembinaan pemain lokal. Mungkin mereka takut kalau suatu saat nanti kita punya timnas yang ngucapin apa kabar pakai aksen Belanda atau Italia. Kaum nyinyir atau tim lokal banget. Komentar yang sering muncul dari pihak yang kontra adalah, kalau semua pemain kita dari luar, kapan pemain lokal kita berkembang? Masa kita mau jadi negara import pemain terus? Ini kayak kamu buka usaha restoran, tapi koki utamanya malah diambil dari restoran sebelah. Lalu, kamu merasa gengsi karena koki lokal, kamu enggak pernah naik kelas. Menurut mereka, lebih baik bina pemain lokal dari muda. Ibaratnya, bangun timnas dari SD, SMP, SMA, sampai nanti jadi pemain senior yang benar-benar lahir dan besar di Indonesia. Masalahnya, proses ini lama dan butuh waktu yang nggak sebentar. Namun, bagi mereka yang cinta Indonesia dari akar rambut sampai ujung kaki, keaslian lebih penting daripada hasil cepat. Apalagi, kalau tiba-tiba kita punya timnas yang sebagian besar pemainnya nggak bisa nyanyiin lagu Indonesia Raya, itu mungkin akan bikin sebagian fans jadi ngerasa ada yang kurang Indonesia. Argumen kontra. 1. Pemain lokal kurang terbina. Mereka yang kontra khawatir kalau kita terlalu sering ambil pemain naturalisasi, pemain lokal kita nggak akan dapat kesempatan berkembang. Identitas timnas. Pasti ada rasa kehilangan kalau timnas dipenuhi pemain yang besar di luar negeri. Apa kita benar-benar masih nonton timnas Indonesia kalau sebagian besar pemainnya lebih fasih bahasa Belanda daripada bahasa Indonesia? 3. Nasionalisme dan bangga produk lokal. Ini mirip kayak debat soal produk luar negeri versus produk lokal. Banyak yang merasa bangga dengan yang asli Indonesia jauh lebih berharga meski prosesnya lebih lama. Analogi, martabak telor versus martabak manis. Bayangin, ini kayak debat soal martabak telor versus martabak manis. Kaum pro-naturalisasi adalah mereka yang suka martabak manis. Legit, cepat jadi, dan rasanya bikin puas. Sementara yang kontra adalah mereka yang cinta martabak telur. Proses bikin lama, tapi kalau udah jadi, rasanya gurih dan nikmat. Di satu sisi kaum martabak manis, pro-naturalisasi bilang, yang penting enak, cepat jadi, dan kita bisa nikmatin bareng-bareng. Mau pakai topping luar negeri, yang penting hasil akhirnya mantap. Sementara kaum martabak telur, kontra, bilang, sabar aja, biarin lama, yang penting asli Indonesia, telur kita, bumbu kita, semuanya lokal. Nah, kalian pilih yang mana? Setelah dengar argumen dari dua kubu, sekarang waktunya netizen kasih suara. Menurut kalian, apa yang lebih penting? Lolos Piala Dunia secepat mungkin meskipun dengan bantuan pemain naturalisasi, atau tetap fokus membina pemain lokal walaupun prosesnya mungkin lebih lama? Ayo vote di kolom komentar. Saman tim naturalisasi atau kopi tim lokal banget? Sobat History Maker, setelah dengerin semua drama naturalisasi versus pemain lokal, sekarang saatnya kalian yang jadi wasit. Kalian tim pro pemain diaspora yang siap-siap bawa Indonesia terbang ke Piala Dunia dengan tambahan pemain-pemain keturunan.
Atau kalian ipagan tim lokal banget yang pengen lihat timnas bener-bener lahir dan besar dari tanah air sendiri? Ingat, berpendapat boleh, asal santai dan sopan. Jangan sampai debat di kolom komentar kayak lagi main bola terus nyikut lawan ya. Karena apapun pilihan kalian, ujung-ujungnya kita semua cuma pengen Indonesia maju kan? Apapun jalannya, yang penting Indonesia juara. Dan kita bisa bangga teriak, Garuda di dadaku, bareng-bareng. Oh iya, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini biar makin banyak yang tahu soal perdebatan seru ini. Buat kalian yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar jaya, pahala berlipat ganda, dan siapa tahu bisa cepet-cepet bantu beli susu anak. Karena jujur aja, harga susu makin meroket, kayak impian kita ke Piala Dunia. Jadi, subscribe tuh bukan cuma buat bantu kreator, tapi juga buat masa depan generasi penerus bangsa dan anak-anak kita yang butuh susu. Terakhir, tulis juga masukan saran dan kritik membangun untuk channel ini agar lebih maju. Tulis ya di kolom komentar, apa yang kita bahas lagi? Ayo, bareng History Maker, kita bikin sejarah dan dukung Indonesia cetak gol pertama di Piala Dunia. Karena tanpa kalian, kita cuma mimpi. Jadi, mari bersama wujudkan mimpi ini. Salam Garuda.